Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elan Hussein, NIM 2030202208, MK Studi Keislaman tentang Persaudaraan dalam Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan perhatian, teman dan kasih sayang dan sesamanya. Setiap diri terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan, di antaranya hubungan emosional, sosial, ekonomi, dan hubungan kemanusiaan lainnya. Maka demi mencapai kebutuhan tersebut, adalah fitrah untuk selalu berusaha berbuat baik terhadap sesamanya. Islam sangat memahami hal tersebut. Oleh sebab itu, hubungan persaudaraan harus dilaksanakan dengan baik. Hubungan persaudaraan sesama muslim mempunyai kewajiban untuk saling membantu, saling menghormati, menjenguk ketika sakit, mengantarkan sampai ke kuburan ketika meninggal dunia, saling mendoakan, larangan saling mencela, larangan saling menghasut, dan lain sebagainya. Semangat persaudaraan di antara sesama muslim hendaknya disadari karena Allah semata, karena ia akan menjadi barometer yang baik untuk mengukur baik buruknya suatu hubungan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersaudara dengan seseorang karena Allah, niscaya Allah akan mengangkatnya ke suatu derajat di surga yang tidak bisa diperolehnya dengan sesuatu dari amalnya. Hadis riwayat Muslim. Persaudaraan Muslim. An-Nu'man bin Bashir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anda akan melihat mukminin dalam kasih sayang dan cinta mencintai. Pergaulan mereka bagaikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit, maka mengajarkan kepada lainnya anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak dapat tidur. Dikeluarkan oleh Bukhari. Hadis di atas menggambarkan hakikat antara hubungan sesama kaum muslimin yang begitu eratnya menurut Islam. Hubungan antara mereka dalam hal kasih sayang, cinta, dan pergaulan diibaratkan hubungan antara anggota badan yang satu sama lain saling membutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu anggota badan tersebut sakit, anggota badan lainnya ikut merasakan sakit. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa hubungan antara seorang mukmin dan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Bangunan tidak akan berdiri kalau salah satu komponennya tidak ada satupun ataupun rusak. Hal itu menggambarkan betapa kokohnya hubungan antara sesama umat manusia. Itulah salah satu kelebihan yang seharusnya dimiliki oleh kaum mukmin dalam berhubungan antara sesama kaum mukmin lainnya. Sifat egois dan mementingkan diri sendiri sangat dibentang dalam Islam. Sebaliknya, umat Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dan saling membantu karena persaudaraan seiman lebih erat daripada persaudaraan saudara. Itulah yang menjadi pangkal kekuatan kaum muslimin. Setiap muslim merasakan penderitaan saudaranya dan mengulurkan tangannya untuk membantu sebelum diminta, yang bukan didasarkan atas take and give, tetapi berdasarkan ilahi. Salah satu landasan utama yang mampu menjadikan umat bersatu atau bersaudara ialah persamaan kepercayaan atau akidah. Ini telah dibuktikan oleh bangsa Arab yang sebelum Islam selalu berperang dan bercerai-cerai, tetapi setelah mereka menganut agama Islam dan memiliki pandangan yang sama, baik lahir maupun batin, mereka dapat bersatu. Menurut M. Quraish Salib, berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ada 4 macam bentuk persaudaraan. 1. Ukhuwah ubudiyah atau saudara
kesemahlukan dan ketundukan kepada Allah. Ukhuwah 2. Ukhuwah Isnaniyah Basyirah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena berasal dari seorang ayah dan ibu. 3. Ukhuwah Wahinaya Wa'u Nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. 4. Ukhuwah Fi ad-Din al-Islam, persaudaraan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya kalian adalah saudara-saudaraku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. B. Memelihara silaturahmi. Silaturahmi secara bahasa berasal dari dua kata, yakni sila, hubungan, dan rahim. Rahim perempuan yang mempunyai arti hubungan nasab. Kata arham atau rahim diartikan sebagai silaturahmi. Namun pada hakikatnya silaturahmi bukanlah sekedar hubungan nasab, namun lebih jauh dari itu, hubungan sesama muslim. Betapa penting silaturahmi dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam pendidikan. Hal ini karena menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap pendidikan, karena bekal hidup di dunia dan akhirat. Orang yang selalu menyambung silaturahmi akan dipanjangkan usianya, dalam arti akan dikenang selalu. Orang yang selalu bersilaturahmi tentunya akan memiliki banyak teman dan relasi. Sedangkan relasi merupakan salah satu faktor yang akan menunjang kesuksesan seseorang dalam berusaha. Selain dengan banyaknya teman akan memperbanyak saudara, dan berarti pula ialah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini karena telah melaksanakan perintahnya, yakni menghubungkan silaturahmi. Bagi mereka yang bertakwa kepada Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Bagi mereka yang suka silaturahmi akan dipanjangkan usianya. Adalah sangat logis, meskipun memerlukan pemahaman dan persepsi yang berbeda. Memang benar, umur manusia itu sudah dibatasi dan tidak ada seorang pun yang mampu mengubah kehendak Allah. Akan tetapi dengan banyaknya silaturahmi akan banyak berbuat kebaikan dengan sesama manusia, yang berarti pula akan semakin banyak mendapatkan pahala. Banyak silaturahmi pun akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama dan menimbulkan gairah hidup tersendiri, karena ia banyak saudara yang akan bahu-membahu dan dalam memecahkan berbagai problematika hidup yang selalu mengikuti manusia. Keutamaan silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wa alaihi wasallam, man abadan an sud alaihi fi rizqahi wa an yusalaha fi ari apa silarohim. Dari Abu Hurairah, ia bersabda Rasulullah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang agung ini memberikan salah satu gambaran tentang keutamaan silaturahmi, yaitu dipanjangkan umur pelakunya dan lapangan rezekinya. Larangan memutuskan silaturahmi. Sudah menjadi sunatullah bahwa hubungan sesama manusia tidaklah selamanya baik.
ada problem dan pertentangan. Hidup adalah perjuangan, tantangan, pengorbanan, dan sekaligus perlombaan antar sesama manusia. Tidak heran kalau terjadi gesekan antar sesama dan tidak mungkin dapat dihindarkan. Namun demikian, gesekan atau permusuhan tersebut jangan sampai diperpanjang hingga melebihi 3 hari yang ditandai dengan tidak saling menegur, sapa, dan saling menjauhi. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Memang benar setiap manusia memiliki ego dan gengsi, sehingga hal ini sering mengalahkan akal sehat dan akan tetapi untuk apa mempertahankan gengsi bila hanya menyebabkan pelanggaran aturan agama dalam berhubungan dengan sesama. Di antara cara efektif untuk membuka kembali hubungan yang telah terputus adalah dengan mengucapkan salam sebagai tanda dibukanya kembali hubungan kerabatan. Ini bukan bahwa orang yang memulai salam berarti telah kalah, tetapi ia telah melakukan perbuatan sangat mulia dan terpuji di sisi Allah SWT. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.